Itu keadaan jam 11 malam, hujan deras banget bang. Tadinya gue maksa bang, udahlah biarin gue yang bawa mobil lah, gantian. Bokap gue bilang, ini jalan dari mau masuk ke Pekanbaru ini licin dan kiri kanan tuh jurang. Gue turun ke tempat supir, biasa istirahat, bokap gue di situ. Nah, gue minta jalan dah sekarang juga. Nah, gue udah nggak, ini deh hati gue udah gak kuat dah rasanya. Pas gue lagi arah kebalik lagi ke arah mobil, itu dari jauh gue lihat tuh bang, posisinya di kepala kap mobil gue, tangannya begitu tuh gue lihat, kepalanya tuh ke bawah arah kaca ngeliatin bini gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Dan malam ini di sebelah gue udah ada seorang yang bakal menceritakan pengalaman horornya nih ketika dia pergi bersama istrinya, dan kondisi istrinya ini sedang mengandung 4 bulan. Dia pergi ke daerah Sumatera dan mengalami suatu kejadian yang dimana janin pada kandungan istrinya hilang gitu aja. Jadi narasumbernya di sebelah gue ini Bang Edoy lagi. Bang, tadi Bang Edoy mau pulang dan katanya masih ada cerita bang gue sebenarnya. Oh gue tahan bang, cerita dulu, cerita lagi. Nah ini ceritanya tadi kan udah ngobrol depan ya, bentar ya bang ya. Dan ini miris sih bang, maksud gue. Iya ini sedih bang. Kejadian tahun berapa sih bang? Tahun 2010 bang. 2010 ya? 2010 menjelang akhir 2010 dah. Dan itu katanya tadi udah di USG ya? Udah di USG bang, semua udah benar-benar udah ngejalanin namanya check up ini. Tapi ya hilang begitu aja. Dan nggak ada sama sekali pendarahan atau kenapa-napa bang? Nggak ada, udah murni hilang aja itu. Dan untuk kejadiannya nanti kita tahan dulu bang ya, ceritanya. Siap. Untuk kejadiannya yang menyebabkan janin di kandungan istrinya Bang Edo ini hilang. Dan ini juga cerita nanti lu bakal nyeritain pas tinggal di sana ya? Tinggal di sana juga. Oke mantap. Itu tadi sedikit bincang-bincang gue sama Bang Edo ya, buat sahabat lonceng yang kali ini nonton videonya Bang Edo yang kedua. Gue harap kalian nonton lagi video kali ini dari awal sampai habis, karena gue yakin gak kalah serunya sama video dia yang pertama. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja di situ ya. Ya udah bang, kayaknya tidak usah berlama-lama lagi nih bang, langsung kita mulai aja nih bang ceritanya. Kejadiannya itu waktu 2010, tepatnya itu bulan-bulan September bang. Itu keadaannya istri gue lagi hamil muda bang. Ngerantau nih sama istri nih, ceritanya nih Sumatera, ke Pekanbaru Riau. Nah karena di sana juga ada rumah orang tua gue. Gue berangkat itu siang bang. Berangkat siang dari Jakarta, itu gue naik truk. Nah, karena bokap gue itu kan supir truk tronton itu. Gue jalan itu sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Merak itu, dan sampai kita naik kapal itu ke Bangkau itu nggak ada apa-apa bang, biasa-biasa aja. Nah pas kita udah sampai di Pulau Sumatera itu di Lampung, itu hawa tuh udah nggak enak bang, hawa nggak enak, jalan sampai berhentilah kita di salah satu rumah makan besar deh, ada di Palembang, sampai sekarang masih aktif bang. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada, itu besar, dan di Jakarta anak-anak cabangnya banyak. Begitu rumah makannya.
Nah di sana berhenti sekitar jam 10 bang. Mobil gua ini di paling ujung. Di paling ujung deket kamar mandi. Itu kamar mandinya itu jadinya modelnya itu kamar mandi supir ya. Kamar mandi supir itu di tengah-tengah itu kolam besar panjang. Dan WC-WC-nya itu letter U bang. Kelilingin untuk mandinya itu supir. Nah, dan kamar mandinya ini dari bilik kayu bang. Nah, itu ada di tengah hutan itu posisinya. Bilik kayu. Dan kita mau nyebrang kamar mandinya itu kita naikin kayak jembatan kayu itu yang nggak panjang bang. Tapi itu ada kali. Oke. Posisinya. Nah malam itu habis gue makan segala macem, karena gue bawa istri, akhirnya gue tidur di mobil. Mobil dengan view langsung kamar mandi nih depannya. Oh. Dengan jarak sekitar 50 atau 20 meter gitu kamar mandi. Nah pas lagi sekitar jam 12 malam, gue lagi main HP, bini gue ngelihat ada orang di ujung itu palanya buntung di kamar mandi, dekat jembatan kamar mandi. Nah itu arah ke kita yang ngeliatnya bang. Bini gue langsung kaget, teriak. Gue liat, gue gak ngeliat itu. Tapi bini gue bilang ada. Gue gak ngeliat. Udah jam 1 malam, sialannya bini gue minta kamar mandi. Anjing. Akhirnya gue temenin dong. Sebelumnya gue bilang gak bisa ditahan, besok aja. Kamar mandinya lampunya cuma lampu kuning doang satu, sama di dalam satu. Udah kebelet ya gitu. Masuklah kita kamar mandi. Nah di dalam kamar mandi itu gue posisinya gue ngebelakangin bak air yang panjang itu. Nah gue ngeliat ke arah bini gue, dan bini gue diablak, di pintunya dibuka gitu. Nah, dibuka biar dia bisa ngeliat ada gua di depannya. Iya, biar nggak takut ya. Biar dia nggak takut. Karena sebelumnya dia ngeliat katanya sosok pala buntung itu. Pas dia lagi beres, dia ngeliat sosok kuntilanak di belakang gua melayang. Dan dia teriak kencang banget ngejerit di situ. Nah, gua kaget langsung di situ. Ah ngapa? Kalau kuntilanak ya sekarang di belakang begitu. Pas gue lihat nggak ada bang. Tapi ada ciduk air tuh bang. Ada ciduk, isinya ada air bang. Ciduk itu maksudnya? Gayung. Oke. Gayung, ada air, mental tuh bang. Gue kaget dong. Jaraknya itu berapa? 3 meter dari gue tuh ciduk. Siapa yang jatuhin? Posisi ciduk ada airnya. Dar. Banting itu jauh. Bukan cuma sekedar jatuh, tek di bawah, enggak. Ini kayak kelempar ke arah tempat kamar mandi. Oh iya. Wah nggak beres nih. Udah buru-buru. Gue balik lagi ke mobil. Pas gue lagi balik ke mobil, itu udah bener-bener udah nggak enak banget itu. Sekitaran jam 3, itu ada orang hitam ngegedor mobil gue bang. Dok. Hitam tuh orang. Teriak istri gue. Dan di ujung di kamar mandi itu, kan kamar mandi itu modelnya lotengnya itu segitiga bang, gentengnya. Di atas itu kuntilanak lagi duduk kuncang-kuncang kaki bang. Iya elah. Ngeliatin ke arah kita. Dan itu kuntilanak yang sama yang dia bilang di belakang gue. Gede kuntilanaknya bang. Nggak kayak seperti biasa, dia gede kuntilanaknya. Dengan rambutnya itu yang keriting jebrik bang. Gitu. Dari situ gue udah merasa panik dong. Gue turun ke tempat supir, biasa istirahat, bokap gue di situ. Nah, gue minta jalan dah sekarang juga. Iya. Nah, gue udah nggak, ini deh hati gue udah nggak kuat dah rasanya. Bini lu ditinggal di sendiri? Bini gue tinggal di situ sendiri. Nah, kadang bini gue udah, ini dari gue ajak dia nggak mau di mobil aja. Karena jaraknya dari supir ke itu nggak begitu jauh.
Gue jalan ke situ, gue bangunin bokap gue bilang, tar aja habis sembahyang subuh. Ini hari masih licin jalanan, gelap, gitu, bahaya di jalan. Pas gue lagi arah kebalik lagi ke arah mobil, itu dari jauh gue lihat tuh bang, ada sosok kuntil anak yang di kamar mandi itu, sama orang yang tinggi hitam di mobil gue bang. Kuntil anaknya itu posisinya di kepala kap mobil gue, dengan palanya tangannya begitu tuh gue lihat, kepalanya tuh ke bawah arah kaca ngeliatin bini gue. Dan yang orang hitam itu bang ngegedor pintu terus tuh, pintu di bagian supir. Gimana dia ngegedor gini? Dok begitu bang. Gue panik dong, gue lari langsung situ. Gue deketin nggak ada bang, hilang bang. Hilang aja. Bini gue di dalam udah jerit-jeritan. Nggak ada yang nggak denger itu bang? Dia denger bini gue, udah teriak, bini gue di dalam udah nangis, udah saking takutnya dia. Orang lain nggak ada yang denger itu? Orang lain nggak ada, karena posisi itu mobil itu cuma mobil kosong doang bang. Supir semuanya pada tidur di tempat supir. Itu ya. Makanya di situ gua doang ada. Panik, akhirnya gua nggak tidur, nungguin bini gua segala macem, udah nggak ada lagi tuh bang. Paling cuma ada suara ketawa doang. Nah dari situ berangkatlah kita jalan lagi. Terus siang sepanjang jalan nggak ada apa-apa bang. Nah kan perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru itu 2 malam perjalanannya bang. Jadi 2 hari 2 malam. Nah, kita ngerasain malam tuh di hutan itu selama 2 hari. Kita sampai perbatasan, udah keluar Jambi, udah masuk di Riau bang, tapi belum Pekanbaru. Karena dari posisi dari Riau ini nih ke kota Pekanbaru ini masih sekitar 5 jam lagi bang. Itu keadaan jam 11 malam, hujan deras banget bang. Nah karena tadinya gue maksa bang, udahlah biarin gue yang bawa mobilnya gantian. Bokap gue bilang, ini jalan dari mau masuk ke Pekanbaru ini licin dan kiri kanan tuh jurang. Begitu, takut bahaya, nggak usah, kita berhenti aja di rumah makan ini. Nah ini rumah makannya sepi banget bang. Di situ cuma ada 3 mobil. Mobil gue paling depan, deket sampingnya gubuk, dan itu ada pohon beringin gede banget bang. Itu kalau dipeluk sama orang mungkin ya kita ini itu bisa 5 orang tuh. Oh iya gede pohon beringinnya. Dan di situ pas jam 1 malam itu sosok kuntilanak yang di rumah makan pertama ada lagi bang. Ngikut ya. Tapi dia nggak nunjukin benar, dia kayak di pohon, dia ngintip begini bang. Ngintip, dia begitu ngintip. Dan kuntil anak itu cengengesan naik ke atas pohon, loncat ke mobil gua lagi bang. Loncat gimana? Turun gitu? Turun begitu dari atas pohon, habis sekikikan, terbang turun, begitu ke bawah. Tuh mobil gua bunyi bang, bak begitu. Ya, ada bunyinya. Bunyi. Sumpah tuh, gua kaget langsung. Astagfirullahaladzim. Gua baca-baca apa yang gua bisa dah. Itu bini gua juga di situ udah, wah itu udah diem. Lu tidur, gue yang jagain. Walaupun di situ gue udah takut banget bang, karena satu di tengah hutan bang, dan di kampung orang ini gue belum pernah nih ke Sumatera, baru kali ini. Nah, tuh gangguan gak begitu doang bang, terus hilang. Gak lama mobil gue ditimpuk sama buah mangga bang, sampai bebekas bang. Bekasnya itu mangga itu pecah, maksudnya mangga matang pecah di situ. Terus kayak ada yang gedor-gedor lagi bang, ada suara cekikikan sampai pagi. Nah, dan dari mulai yang kejadian pertama bang, yang di malam pertama itu, bini gue tuh udah kram bang perutnya bang, kram terus kandungannya. Dia ngerasa kayak nih perih banget perutnya begitu. Nah, gue cuman bilang mungkin capean di jalan. Iya bisa jadi. Begitu. Karena kan di jalan itu kita duduk terus bang.
Nah sampailah di Pekanbaru bang. Nah sampai di Pekanbaru ini pagi bang, jam 9-an gue istirahat karena capek banget saat ini perjalanan. Tiba malam gue capek banget keadaan, lelah tidur, dan bini gue itu bener-bener ngerasa dan dia lihat sosok kuntilanak yang 2 malam itu datang bang. Datang, gue tidur di samping bini gue, tuh kuntilanak tadinya dari diri loncat ke bini gue, ngedudukin bini gue bang. Dan dia tangannya itu megang perut bini gue. Begitu, bini gue udah teriak-teriak. Dia bilang baca apapun nggak ini. Itu rasanya sakit banget katanya. Tuh kuntilanak dengan muka yang serem, megang perut. Terus bini gue udah nggak kuat lagi. Azan subuh, tahu tuh pas dia ini hilang, nggak ada. Dan dia bini gue udah nggak ngerasain rasa sakit di perutnya bang. Nah, gue coba ini dong, periksa ke bidan bang. Ada salah satu bidan di Pekanbaru, itu namanya Bidan Endah bang. Di Pekanbaru ada ya? Pekanbaru namanya Bidan Endah, di Jalan Marpoyan itu ada. Gue periksa, bawa dong gue surat buku pink itu kan. Biasanya kalau orang hamil itu ada buku pink bang. Oke. Bakal ngecek kandungan segala macem. Gue bawa ke sana, pas dicek sama bidan, janinnya nggak ada bang. Ya. Gue sempet ini dong, masa sih? Bu bidan, coba di USG. Di USG dong. Di USG dicek, nggak ada bang janinnya bang. Pada keadaan istri gue mau ke Pekanbaru itu, seminggu sebelum kemudian ngecek USG itu ada, dan hamilnya itu masuk 4 bulan bang. Itu anak pertama gue bang, jatuhnya. Hilang gitu aja ya? Hilang gitu aja, nggak ada sama sekali. Sampai gue ngomong, istri gue pun nangis ya di situ karena anak pertama kan bang. Nangis, ini ada jadian buku selama ini, dia bilang begitu. Terus dia bilang iya bu, nggak ada ini. Akhirnya gue ngecek di bidan lain dong, di rumah sakit. Oke, mastiin ya. Mastiin. Akhirnya gue ke rumah sakit karena orang tua perempuan gue bilang coba ke rumah sakit aja, mungkin salah. Rumah sakit, dibilang rumah sakit besar ya, lumayan besar di Pekanbaru. Dicek sama sekali juga nggak ada bang. Nah, gue cerita dong sama orang tua gue kejadiannya seperti ini. Akhirnya, gue punya saudara di sana, ada namanya Datu, dipanggilnya Datu. Berobatlah ke dia. Tanya sama Datu, kenapa ini, mungkin ini udah emang dari pandangan lain mungkin dilihatnya. Ternyata ya begitu. Kuntilanak ini yang ngambil bang, kalau kata Datu bang. Tadi dia ingin perut. Yang itu, yang dari malam pertama, malam kedua dia ngikutin bang. Dia yang makan janin anak gue bang. Tapi itu udah sempat di USG kan, bener ya? Sempat di USG bang, di USG di salah satu di rumah sakit di daerah Bayoran di Cipulir bang. Ada rumah sakit. Itu rumah sakit terkenal dari zaman gua kecil, gua lahir di situ bang. Dan di buku kuning, di buku pink itu pun ada data. Ada datanya USG-nya bang. Dan foto USG-nya pun ada itu. Iya. Akhirnya di sana pas sampai sana hilang. Kalau kata Datu itu karena hamil muda, nggak pakai, kan kalau orang dulu kan nyaranin pakai bawang lah, bangle lah atau apa. Ini bini gue enggak bang, nggak pakai bang. Nah, akhirnya ya begitu hilang. Semenjak hilang itu nggak ada tuh bang gangguan lagi dari kuntilanak itu, nggak ada. Nah masuklah bini gue hamil berikutnya.
hamil berikutnya ini gue baru tahu namanya palasik bang. Oh di sana di Sumatera. Di ya? Sumatera bang. Palasik. Gue selama ini kan cuman denger doang cerita orang begini-begini. Gue anggap mah palasik itu mah nggak ada begitu. Ini kejadian ini udah di setahun berikutnya bang. Gue isi lahiran dah di Bidan Endah itu bang. Lahiran seperti biasa, alhamdulillah selamat. Anak gua yang hitungan ini anak pertama, tapi kalau di kandungan anak kedua gitu. Dia masuk inkubator, jadi gue di kamar itu berdua dong sama bini bang. Jam 1 malam gue gabut nih bang. Nah, bini gue mendusin, gabut, gue main remi. Main poker lah tuh, gitu. Gue main poker. Dari jendela itu ada yang mundar-mandir bang. Tapi kalau orang kan di jalan ya bunyi langkahnya. Iya, bunyi langkah. Ini terbang bang. Dan terbang itu kelihatannya ini nggak satu utuh badan bang. Kepala, rambut, sama jeroan doang yang gue lihat bang. Jadi ya, gue udah apaan sih tuh? Begitu. Terus ngegedor pintu. Duk. Gue kaget dong. Terus dari sela-sela ventilasi itu dia naik tuh. Begitu. Kelihatan bang, itu ada matanya. Seriusan bang. Bini gue langsung, apaan itu ya? Begitu. Gue juga nggak tahu. Gak lama hilang tuh. Gue buka pintu dong. Itu jarak sekitar 20 meter. Jadi di belakang Bidan Endah ini bang, itu ada tanah kosong luas, ada gudang. Jadi gudang nggak tahu gudang apa, udah nggak kepake tuh gudang. Dan ada pohon gede banget. Itu jadi posisi ngerudupin gudang. Itu palasiknya ada di sini. Gue baru kali itu ngeliat sosok palasik. Pas gue lagi lihat kayak gitu ke arah gue, dia ngedeketin gue bang, ngejar gue. Gue buru-buru tutup pintu. Digedor lagi bang, ini gue bang. Duk. Gue bacaan apa aja nggak masih juga digedor. Dia ketawa-tawa bang di depan bang. Gedor terus pintu. Akhirnya gue telepon orang rumah dong bang. Orang rumah telepon, ibu gue ngangkat. Gini gue cerita ada, gue didatengin palasik segala macem. Yaudah ntar telepon Datu dulu. Nah, gitu. Nggak lama mau jelang subuh, nih Datu gue datang bang. Jemput nih. Datang ke itu bang. Datang, gue nggak tahu dia mau. Tuh palasik masih ada bang sampai subuh bang. Gila. Duk, gue digedor banget bang, niat banget. Pada bayi kan nggak ada di situ bang, nggak di situ ruangannya. Jadi beda bayinya ini dibawa ke kamar bidannya bang. Oke. Karena bidan jadi ditaruh di kamar situ, di bidannya, inkubatornya di situ. Oh, mungkin yang bau darah di situ ya, di kamar itu. Karena di kamar yang itu tempat bersalin juga bang. Bau darah jadinya. Datu gua datang, Datu gua teriak, Mangawaang, begitu. Mangawaang bahasa ini, ngapain lu? Begitu bang. Dia ngomong atau pakai bahasa Padang dia ngomong. Pokoknya yang gue iniin, ngapain lu gangguin cucu gua? Begitu. Pergi lu, gua bakar lu. Gitu bang. Lama ngetok dah Datu gua, tek. Oh, gue buka. Bilang kayak gitu. Langsung dia bilang, udah nggak apa-apa. Udah pergi palasitnya. Gitu. Itu benar tuh palasik, saya bilang gitu. Benar bang. Benar begitu. Di Pekanbaru itu masih banyak beginian. Ya orang ilmu itu. Orang ilmu. Nah ini Datu gue juga bilang palasit itu bukan setan. Bukan orang ilmu. Jadi ya orang nyari ilmu jelmahan. Dan biasanya itu palasit itu nggak jauh dari situ rumahnya bang. Gue takut dong karena dari posisi bidan ini ke rumah gue itu nggak jauh juga bang. Kalau naik motor itu cuman 5-10 menit sampai. Gue takut itu.
Tak malam anak gue diparahin, dajangin. Bang, kaca gue kan kaca nako tuh bang. Ini udah di rumah nih berarti? Udah di rumah, pulang dah. Karena kan bini gue normal, jadinya pulangnya cepet. Di kaca nako tuh lewat, ngetok lagi segala macam. Gue udah ketakutan. Akhirnya di malam itu tuh bener-bener gue diteror. Di rumah gue keadaan cuman gue, bini gue sama adik gue. Ibu gue nih lagi gak ada di rumah. Begitu akhirnya udah pagi, akhirnya besokannya ini sama Datu, rumah gue dipagar bang. Rumah gue dipagar segala macam. Alhamdulillah tuh parasit nggak ada. Oke. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada gangguan dari parasit itu. Tapi gangguan dari rumah yang gue tempatin bang. Iya. Apes banget bang. Rumah yang gue tempatin. Jadi rumah ini gede bang, tapi murah. Lu kontrak ya berarti ya? Kontrak di sono karena keadaan kan mak gue nggak mau nyampur sama orang tua ini gue, karena yang asli sono bokap gue bang, kalau nyokap gue asli Betawi gitu. Ini rumah murah, gede, halaman depan luas, belakang luas. Tuh belakang itu main futsal bisa bang, luas itu. Kamar 2 itu nggak ada sejuta bang per bulan bang, cuma 600 apa. Gila. Di sampingnya rumah yang punya bang, namanya Mbah, orang Solo. Tinggal di Pekanbaru. Itu nenek-nenek bang, umurnya udah 90, gagah banget bang masih bang. Naik motor kemana-mana masih bisa. Iya. Bayangin bang, nenek-nenek umur segitu masih kuat naik motor. Tapi udah keriput banget kan? Udah pasti. keriput bang, itu masukin jarum aja itu udah pakai kacamata tebel banget nggak bisa. Tapi naik motor jago. Tuh nenek-nenek namanya si Mbah. Jadinya di kamar utama, itu ada pintu lagi arah ke nggak tahu kemana itu. Dan itu pintu nggak boleh dibuka kata si Mbah itu. Oh jadi ada ruangan apa nggak? Ada ruangan. Ada ruangan lagi. Ada ruangan. Tapi pintu itu nggak boleh dibuka bang. Kata Mbah. Iya nggak boleh begitu. Nah, gue digangguin sama sosok kakek-kakek badannya macan bang. Gue lagi duduk nonton TV, tahu-tahu ada di samping gue. Gue kaget dong. Astagfirullah, apaan nih? Terus dia jalannya lalu ke belakang, begitu doang. Ini aneh dia. Nah, tapi di kamar yang nggak boleh dibuka ini bang, itu setiap malam ada yang gedor-gedor, ngetok, segala macam. Akhirnya ibu gue lah ditongolin bang, sama sosoknya bang. Ada sosok hitam bang, itu di atas lemari. Itu bentuknya gimana ya? Palanya besar, tangannya pada kecil, badannya kecil gitu. Hitam, tapi panjang-panjang bang. Oke. Kelayutan di situ bang, sampai ngencas. Nah dari situ tuh, gangguan dari rumah itu. Dari situ, gue pindah ke rumah. Ada rumah, dia kontrakan juga, modelnya 3, tapi panjang, dia lorong begitu bang. Itu rumah lucunya bang, udah kita bersihin kayak apapun, kita sapu pel, masih bau darah bang. Baunya Amis ya gitu ya? amis, bau darah amis. Oh itu bang, bau darah amis. Lagi malam apa gitu, kamar mandinya lucunya begini bang. Ini kamar mandi, ini kamar mandi bakal pup. Nah, tapi atasnya itu bisa ngelongok ke samping bang. Oke. Almarhum empo gua itu pagi malam lagi pup di atas kuntilanak bang, belahirutan bang. Di selanya sih. Di selanya itu belahirutan, ngeliatin dia begitu. Dia pingsan dan di kamar mandi. Iya. Dia pingsan, dia kesurupan. Dia kesurupan bang, itu siapa aja yang gituin kagak ada yang mempan bang. Pas lagi kesurupan itu keadaan mati lampu bang. Ih, ngeri banget. Di Pekanbaru itu bang, sehari itu bisa 5 kali mati lampu bang.
Lebih parah dari Bangka ya. Oh tapi dulu itu ya. Iya, tahu sekarang katanya masih bang. Oh sekarang masih. Sekarang masih juga. Di Bangka juga gitu, masih sering gua. Mati lampu. Kadang malam, hujan, kesurupan, mati lampu. Itu kita terangin pakai lilin dong bang, udah kayak pengabdi setan itu kita. Itu yang disurupan di situ. Akhirnya keluar juga dah tuh, ditolongin, keluar, alhamdulillah. Nah besokannya bini gue yang ditongolin bang. Ditongolin, itu keadaannya tuh bini gue dari kamar mandi bang. Pas mau ke kamar, itu ada sosok kuntilanak lagi gituin bayi gue bang. Iya, lagi-lagi. Lagi ngejilatin bayi gue, teriak bini gue di situ, kuntilanak pergi langsung. Wah, benar-benar. Nah, akhirnya gue nyari tahu dong sama orang sekitar. Ya. Itu rumah kenapa sih bau amis terus? Gitu padahal udah kita pel itu pakai harum ruangan, masih baunya anyer aja. Ternyata dulu tuh di rumah itu bang, ada cewek gantung diri bang. Posisinya itu gantung diri di kamar mandi bang. Jadinya di selahan pintu kamar mandi tuh, digantung diri di situ bang. Oke. Nah gantung diri di situ, nggak tahu sih faktornya kenapa. Pokoknya ditemuin dia gantung diri. Dan emang tuh rumah itu nggak pernah lama bang yang nempatin bang. Paling lama 3 bulan. Berarti mungkin karena gangguan-gangguan itu ya? Gangguan itu. Akhirnya dari situ gue mutusin pulang ke Jakarta bang. Iya gue kata gila gue di kampung orang. Ini pertama kalinya tuh gue ngelihat yang begituan. Makhluk-makhluk yang gak kasat mata. Awalnya gue mah emang ada apa begitu, ternyata mas. Wah gue ditongolin bener-bener bang. Gue pulang ke Jakarta, akhirnya gue netep di Jakarta, alhamdulillah nggak ada tuh namanya gangguan lagi atau apa. Paling segitu doang bang. Kalau untuk masalah yang cerita gue ke Sumatera bang. Gila sih itu. Dan yang gue masih nggak nyangka yang tadi sih yang pertama bang, yang sampai hilang gitu aja. Gue gila banget sih. Kalau yang pas kan tadi lu sempat dari yang periksa bidan itu sempat ke rumah sakit kan next year. Iya betul. Itu di rumah sakit berarti harusnya diperiksa lebih pakai alat-alat segala macam. Akurat lagi dong. Lebih akurat lagi. Iya. Bener nggak ada bang? Bener-bener nggak ada bang. Itu bener-bener Allah alam dah. Ya, aneh banget. Maksudnya nggak ada pendarahan, nggak ada apa-apa. Nggak ada pendarahan, nggak ada apa bang. Bener-bener hilang. Hilang gitu aja. Itu juga pernah sih kejadian kayak begitu. Gue dengar di daerah temen gue tuh di daerah Rangkas apa. Begitu juga hilang, tapi dia hilang begitu aja bang. Kalau gue kan ada ininya nih, gue diteror emang. Oh iya ada. Kuntilanak, kalau dia ada tuh katanya tetangganya begitu, hilang juga, tapi dia hilang aja begitu. Nggak tahu kenapa. Begitu gue juga, wah gila bener-bener. Anak gue yang pertama dimakan kuntilanak ini kayaknya. Soalnya ya itu semenjak dari yang gue nyebrang kesakitan bini gue sampai yang ditindiin. Nah yang ditindiin itu habis ditindiin dia sadar udah nggak ngerasain sakit. Begitu. Nyata dicek janinnya udah nggak ada bang. Sakit ya, sampai nggak ketahuan medis ya? Nggak ketahuan medis bang. Gue heran bang. Kalau rumah sakitnya itu rumah sakit gede ya yang tempat lu make sure di mana di Pekanbaru iya. Rumah sakit gede. Rumah sakit gede bang. Gila. Ini nama-namanya Sahabat Lonceng masih nama asli ya, nama bidannya juga tadi. Dan bidan asli masih ada sampai sekarang. Masih ada. Masih aktif bang. Masih ada, masih aktif. Dan lu pulang ke Jakarta tadi tahun berapa? Gue di Pekanbaru itu cuma 3 tahun bang. Cuma 3 tahun. Iya. Oke, 2010 berarti ya. Iya 2013 2014 gue pulang ke Jakarta bang. Tapi anak yang kedua sehat-sehat aja ya? Alhamdulillah bang, anak gue yang kedua yang berikutnya alhamdulillah sehat semua. Iya udah nambah lagi. Dan mungkin ada yang mau gue tanya nih bang, yang tentang Palasik ini.
karena gue dapat beberapa versi cerita yang berbeda nih dari Pak Lasik ini. Iya bang. Ada yang bilang Pak Lasik ini sebenarnya bukan kayak kuyang, dia tuh kayak orang doang nih. Kayak orang doang dan bentuknya orang, terus nggak ada yang beda, cuman emang dia bukan kuyang gitu katanya gitu. Tapi ada yang bilang kuyang juga nih, ada yang sama ceritanya kan. Tapi ya udahlah, mungkin setiap daerah beda-beda Mungkin ya. gitu bang. Tapi yang sama, versi yang samanya sama-sama orang ilmu. Orang ilmu. Sama-sama orang ilmu dan juga. dia orang bukan orang mati nih, orang hidup mungkin Iya, nyari orang ilmu. Itu dia nyariin ke ruangan bersalin padahal nggak ada bayi di situ ya. Padahal nggak ada bayi, mungkin dia nyium bau kali bang ya. Pak Lasik bego. Ini Pak Lasik bego kali itu ya. Makanya nggak, pada bayi itu nggak di situ bang. Sampai subuh kan dia nungguin. Sampai subuh nungguin. Dia ngapain ya? Makanya. Kagak ada bayinya. Dia mau jagain gua kali bang. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih bang dari gua. Kan dulu terakhir pindah nih ke Jakarta, pulang dari sana. Kekhawatiran terbesar lu nih sebenarnya apa gitu yang ada di hati lu nih sampai lu memutuskan buat pindah gitu? Di balik ya emang itu sih maksudnya, emang kejadian-kejadian itu, tapi pasti kan kita adalah pikiran daripada gua ini. Kekhawatiran terbesar lu apa nih? Apakah bini, apakah anak? Ya, kekhawatiran terbesar gue satu ya emang bukan tanah kelahiran gue di sana bang. Dua, jadinya gue takut itu cukup dah nih anak pertama gue aja gitu. Atau kalau dibilang ya jatuhnya anak kedua dong bang ya. Karena anak pertama gue hilang begitu aja. Gue nggak mau sampai anak gue yang berikutnya ini, kalau misalnya datu gue masih ada bang. Oh, datu lu udah. Nah, itu gue udah nggak ada bang gitu. Kalau misalnya udah nggak ada gimana? Iya. Sementara gue kan namanya sholat ya belentang-belentong dah kalau dalam kita. Iya. Jadinya lebih baik gue pulang dah ke Jakarta. Yang gue merasa ya gue aman dah di Jakarta begitu. Iya. Balik ke zona nyaman. Balik zona nyaman karena di sana emang baru itu dibilang kotanya kecil bang, tapi masih banyak hutan bang. Kayak sih di Sumatera dulu, apalagi tahun 2010 ya. Iya, masih hutannya masih banyak. Banyak bang. Dan itu berarti lu lewat tadi yang dari awal cerita itu ke Sumatera, berarti lewat lintas Sumatera itu? Lintas Sumatera bang. Apa jalur lain? Lintas Sumatera? Lintas Sumatera. Ya. Karena jalur truk itu kan kita ngambilnya lintas selatan, bukan lewat jalur tengah. Gitu. Nah itu tadi cerita dari Bang Edo ya tentang pengalamannya perjalanan dan tinggal di daerah Sumatera, tepatnya di Pekanbaru, yang banyak menimbulkan kejadian-kejadian yang berimpact pada kehidupannya Bang Edo ini. Untuk sahabat lonceng yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian nih yang ingin nanya-nanya lagi, penasaran sama cerita Bang Edo, itu bisa langsung ke Instagram Bang Edo ya, di mana Bang Instagram lu? Edoy underscore. Dan linknya pasti nanti bakal gue taruh di deskripsi. Oke Bang Edo, thank you banget. Ini ceritanya 2 cerita yang sangat luar biasa di Lonceng Misteri malam ini. Thank you banget Bang ya. Terima kasih juga udah diundang nih. Thank you banget. Ini main-main lagi Bang kalau ada cerita lagi. Siap. Ntar mungkin dari bini gue Bang. Oh siap, ditunggu banget ini bininya cerita nih. Buat sahabat lonceng nih yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja di situ ya. Akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Edo juga izin pamit. Bye bye.